Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, perkenalkan nama saya Gustian Manto Wijaya dengan NIM 240040818. Kali ini saya akan mempresentasikan bentuk penerapan TP di Indonesia. Sebelum itu, eh, eh, presentasi ini kami bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar teknologi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bu DRA Eldarni MPD. Dengan anggota anggota tim saya yaitu pertama Amizah Rama Tadira dengan NIM 24004008 Selanjutnya itu Atika Ramadhani Daud Lubis dengan NIM 24004006. Selanjutnya itu Zakira Apriliana dengan NIM 24004011. Selanjutnya saya sendiri tadi. Selanjutnya materi pertama yaitu mengenai uh, sebelum masuk ke materi yaitu latar belakangnya dulu yaitu latar belakang dari teknologi pendidikan. TP adalah bidang yang terus bertransformasi sejalan dengan pembangunan teknologi dalam bentuk pendidikan di Indonesia. Penerapan teknologi pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung proses belajar dan mengajar. Makalah ini kami buat untuk bentuk penerapan teknologi pendidikan di Indonesia seperti pembelajaran jarak jauh, modul pembelajaran, dan pendekatan keterampilan proses dan cara belajar siswa aktif. Materi pertama yaitu uh, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah salah satu penerapan teknologi pendidikan atau TP yang semakin populer terutama di era digital saat ini. PJJ memungkinkan siswa untuk belajar tanpa harus bertatap muka langsung dengan pengajar, menurut Hamzah B. Uno 2007. PJJ adalah kumpulan metode pengajar di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu yang mereka pilih, sehingga meningkatkan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. PJJ telah menerapkan eh, PJJ telah diterapkan melalui berbagai platform digital seperti e-learning dan aplikasi pembelajaran online, seperti Zoom meeting juga termasuk dalam PJJ pembelajaran jarak jauh. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh uh, Atika Ramadhani. Pada Atika Ramadhani dipersilakan. Baiklah, saya Atika Ramadhani Lubis dengan NIM 240040006 ingin menyampaikan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah paket yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model ini dapat digunakan secara mandiri, memberikan siswa kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka untuk tetap mendapatkan materi yang diperlukan. Satu, tujuan model pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman, yaitu membantu para belajar dalam memahami konsep dan materi pembelajaran secara mendalam. Dua, untuk menciptakan kemandirian, yaitu memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk belajar secara mandiri. Tiga, untuk menyesuaikan gaya belajar, yaitu mengkondisikan berbagai gaya belajar para pelajar dengan menyediakan berbagai jenis aktivitas. Dua, komponen model pembelajaran. Pendahuluan, menyediakan gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari dan peningkatan topik tersebut. Isi materi, menyusun informasi secara dinestik, sering kali dibagi dalam subtopik yang jelas. Aktivitas kegiatan yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa. Evaluasi alat untuk menilai pemahaman siswa. Yang ketiga, implementasi
model pembelajaran dalam penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan platform digital untuk mendeskripsikan modul dan memberikan akses lebih luas. Dua, dengan adanya pendampingan guru yang berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswanya. Yang ketiga, dengan adanya umpan balik, itu dapat memperbaiki dan mengembangkan modul yang ada. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atika Ramadhani Lubis. Pemateri selanjutnya yaitu Amizah Rahma Otadira yang akan membacakan peningkatan keterampilan proses atau PKP. Kepada Amizah Rahma Otadira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Amiza Rahma Oktadira dengan NIM 240040002 akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan keterampilan proses atau yang biasa disingkat dengan PKP. PKP ini merupakan suatu metode pembelajaran yang dirancang untuk memungkinkan peserta didik dalam menemukan fakta, membangun konsep, dan mengembangkan keterampilan ilmiah yang mereka miliki. Di Indonesia, metode ini diterapkan di berbagai sekolah untuk mendorong peserta didik agar lebih efektif dalam pembelajaran. Tujuan PKP adalah untuk pengembangan keterampilan ilmiah, untuk meningkatkan pemahaman konsep, dan meningkatkan kemandirian dalam belajar. Komponen PKP ada observasi, eksperimen, pengumpulan data, analisis dan interpretasi, dan terakhir ada presentasi akhir. Selanjutnya, salah satu contoh kegiatan PKP ini adalah diskusi kelompok yang sedang kita laksanakan saat ini bisa kita jadikan contoh, yaitu peserta didik berdiskusi tentang hasil eksperimen yang mereka analisis dan saling memberikan umpan balik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amizah Rahma Utadira yang telah menyampaikan tentang materi PKP. Baik, selanjutnya itu materi cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang akan disampaikan oleh Zakira Apriliana. Kepada Zakira Apriliana dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Zakira Apriliana dengan NIM 240040011. Saya akan menjelaskan tentang cara belajar siswa aktif atau yang disingkat dengan CBSA. CBSA adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa sebagai inti dari proses belajar mengajar. Dalam sistem ini, siswa diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih terlihat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama yaitu kelebihan CBSA. Kelebihan yang pertama mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua mendorong kreativitas dan inisiatif. Yang ketiga meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya kekurangan CBSA. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Yang kedua kesulitan dalam implementasi. Yang ketiga keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Ciri-ciri CBSA yaitu siswa berperan aktif, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Yang keempat kolaboratif dan interaktif. Unsur-unsur CBSA. Yang pertama, teknologi sebagai media pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya berasal dari guru atau buku, tapi juga berbagai sumber digital seperti e-learning, video edukasi, dan aplikasi pendidikan. Yang kedua, pembelajaran yang terpersonalisasi. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, sehingga mereka dapat belajar dalam tempo dan gaya yang sesuai. Yang ketiga, interaksi dalam jaringan. CBSA dalam konteks teknologi memanfaatkan platform digital untuk mengadakan diskusi atau kerjasama antar siswa, meski berada di lokasi yang berbeda. Yang keempat, pengembangan keterampilan digital. Siswa dilatih untuk terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan digital yang penting di era modern. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zakira Apriliana yang telah menyampaikan tentang materi CBSA.
Dari materi kita semua yang ada 4 tadi dapat disimpulkan yaitu penerapan teknologi pendidikan di Indonesia telah menunjukkan berbagai cara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode seperti sistem belajar jarak jauh, modul dan paket belajar, pendekatan keterampilan proses atau PKP, serta cara belajar siswa aktif atau CBSA telah diimplementasikan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Setiap metode memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, namun kombinasi dari berbagai pendekatan ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan relevan bagi siswa di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.